Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Pak Anwar berharap kalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Pesan saya, tetap di rumah, jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan pidato persuasif. Kalau pada minggu yang lalu telah kita bicarakan mengenai pengertian isi daripada pidato persuasif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membicarakan bagaimana sih cara menyimpulkan isi pidato persuasif. Ya, pidato anak-anak ya. Apa sih pidato itu? Kemarin kita bicarakan pidato itu adalah berbicara di hadapan khalayak ramai, berbicara di hadapan banyak orang. Nah, itu harus memahami, kalau tidak apa yang akan kita sampaikan tidak sampai pada pendengar atau bahasa lainnya audiens ya. Nah, untuk itu hal-hal seperti ini harus kita perhatikan, bagaimana cara menyimpulkan isi pidato persuasif. Oke, pada pelajaran kali ini ada dua yang kita bicarakan. Yang pertama adalah langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif, aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ya, persuasif. Persuasif itu mempengaruhi ya, meyakinkan orang untuk mengikuti apa yang menjadi ide, gagasan atau keinginan kita. Itu persuasif. Jadi bahasa persuasif itu, mohon maaf kalau bahasa yang agak kasar, membujuk, mempengaruhi orang, pendengar, audiens agar mengikuti apa yang kita kehendaki. Oke, dilanjutkan mana? Nih, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, memusatkan perhatian. Kalau kalian ingin tahu simpulan dari pidato itu, ya kalian harus pusatkan perhatian kalian. Mulai dari awal pidato itu disampaikan, dibacakan, sampai akhir. Kalau tidak, sepotong-sepotong nanti. Menyiapkan alat tulis kalau perlu untuk membuat catatan penting, mendengarkan atau membaca pidato persuasif, mencatat pokok-pokok, ide pokok, gagasan pokok, apa sih yang disampaikan dalam pidato itu. Ada orang menyiapkan pentingnya belajar kelompok bagi siswa dalam menghadapi ujian. Apa pokok-pokoknya yang disampaikan dalam pidato yang bertema apa? Pentingnya belajar kelompok dalam mendukung kesuksesan seseorang pelajar. Menyimpulkan, apa sih simpulan itu? Simpulan itu apa? Oke, ada yang mengatakan ringkasan, ada yang mengatakan gagasan pokok, inti pembicaraan. Jadi simpulan itu ada yang mengatakan adalah pendapat kita dari uraian sebelumnya. Jadi ada orang pidato itu pendapat kita bagaimana? Oh, berarti belajar kelompok itu penting ya. Itu namanya simpulan. Katakanlah ada nama teman kalian Fulan. Ulangan matematika 9. Ulangan bahasa Indonesia 9. Ulangan IPA 8. Ulangan agama bahkan nilai sempurna 100. Simpulan prestasi anak ini bagaimana? Pandai. Nah, pandai itu namanya simpulan dari data-data uraian sebelumnya. Yang terakhir menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, itu langkah-langkah dari membuat simpulan dari sebuah pidato. Tidak hanya pidato, teks apa umpamanya ada sebuah teks, ada beberapa paragraf, simpulannya ya seperti itu. Kita cari pokok-pokok, katakanlah paragraf teks itu ada 4 paragraf. Ya ide pokok paragraf pertama apa, kemudian kita gabungkan jadi satu, boleh itu dikatakan sebagai sebuah simpulan. Simpulan harus memuat pokok isi pidato jelas. Kalau pidatonya itu katakanlah mengenai Maulid Nabi, ya tentu simpulannya harus berkaitan dengan hal itu. Simpulan tidak menyimpang, nah itu maksud saya. Simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Komentar ya, tadi Pak Anwar mengatakan pendapat. Pendapat, melainkan ringkasan isi pidato. Itu aspek yang harus diperhatikan agar kita bisa membuat simpulan dari sebuah pidato persuasi. Oke, ini struktur dan kebahasaan. Struktur, urutan. Kalau orang mau pidato itu urutannya bagaimana sih? Kalau fabel itu urutannya bagaimana? Masih ingat kan? Orientasi. Iya.
kemudian ada masalah, kemudian apa? Komplikasi, ya. Mungkin ada kodanya, penutupnya. Itu urutan. Struktur itu urutan, gampangan itu urutan. Kalau orang mau pidato itu urutan pertama apa yang harus disampaikan sampai akhir. Kebahasaan yang sering muncul dalam pidato persuasif itu apa? Tentu beda. Pidato penjelasan dengan pidato persuasif. Contoh, pidatonya presiden berkaitan dengan masalah kemerdekaan Agustus dengan pidatonya seorang penjual kosmetik, penjual alat, itu jauh. Mana yang termasuk persuasif? Tentu adalah pidatonya, ceramahnya orang penjual kosmetik, orang penjual obat. Apa? Karena mereka mempengaruhi kita dengan data-data, bukti-bukti, argumen yang kuat supaya kita meyakini bahwa apa yang disampaikan, obat yang disampaikan, alat jualan yang disampaikan itu memang benar adanya, yang pada akhirnya kita akan membeli. Nah, itu namanya persuasif. Strukturnya pembuka, isi, penutup. Jadi secara garis besar pidato persuasif itu hanya ada 3. Pembuka, isi, penutup. Pertanyaan berikutnya, di pembukaan itu harus ada apa, Pak Anwar? Salam, selamat pagi, assalamualaikum. Karena kita di Indonesia, assalamualaikum itu sudah umum. Sapaan. Nah, dalam sapaan ini kalau dalam pidato itu yang disapa dulu yang muda atau yang tua, orang biasa atau pejabat, ucapan syukur. Kalau di sapaan pidato itu yang disapa dulu adalah orang yang tua, orang yang pejabat. Ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Anda tuh pidato itu untuk apa? Untuk menjelaskan persoalan yang hal-hal yang berkaitan dengan masalah persiapan ujian. Isi, ya isi pidatonya apa? Sampaikan dengan jelas, kemudian kita akhiri dengan penutup. Kebahasaan, konjungsi, kata sambung, kalimat persuasif, pengertian ciri-ciri, pengertian macam konjungsi. Ini kata sambung, konjungsi itu kata sambung, kalimat persuasif yaitu kalimat yang berisi ajakan, bahasa kasarnya itu bujukan. Sebetulnya tidak membujuk karena memang ada bukti-bukti. Ciri-ciri kalimat persuasif anak-anak bisa perhatikan ini pelajaran ini. Nah, ini untuk akhir pelajaran ini silakan dibuka buku bahasa Indonesia halaman 9. Buku halaman 40 sampai 43. Dijawab, kemudian difoto lalu dikirim melalui link nanti yang akan saya bagi di Google Classroom. Demikian anak-anak, mohon diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.